Kami ucapkan selamat datang di Geraha SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa bagi para peserta yang sudah berkenan hadir dan rekan-rekan yang sudah join di Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Nama Kebajikan, Dam. Salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa yang pada hari ini kesempatan diwakili oleh Waka Bidang Kesiswaan, Ibu Yiyin Abida SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa, yang kami hormati seluruh panitia FVPS tahun 2023, serta seluruh peserta FVPS tahun 2023 yang kami banggakan. Sebelum kita memulai technical meeting pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Waka Kesiswaan, Ibu Yiyin Abida, selaku Koordinator GPG NSS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, ini Bapak juri Pak ya. Berarti sudah bisa diumumkan gitu maksudnya. Setia Setiawan, beliau dulu guru musik di SMA Negeri 1 Giri dan beliau hebat sekali ya. Kemudian yang kami hormati pembina eh, festival band, yang kami hormati pembina dari masing-masing peserta festival band, dan adik-adikku semuanya, panitia yang hadir pada siang hari ini dalam rangka technical meeting Festival Band Pelajar Semagi 2023, di mana Festival Band Pelajar Semagi 2023 ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Disnatalis SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa yang ke-50. Jadi usianya sudah 50. Tapi untuk GPG-nya yang ke-38. Dan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Disnatalis tersebut ada kegiatan Olimpiade Matematika tingkat SMP tingkat Banyuwangi, kemudian Olimpiade Bahasa Inggris SMP tingkat Banyuwangi yang insya Allah akan dilakukan untuk penyisiannya secara online besok tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 12 itu adalah final dari Olimpiade Matematika. Kemudian juga ada festival basket competition yang dilaksanakan dimulai besok hari Kamis tanggal 9 yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Kacapdin dan dilaksanakan sampai tanggal 12. Dan itu pesertanya alhamdulillah sudah 42 SMA dan SMP seperti itu. Yang berikutnya, untuk kegiatan festival band ini, tadi saya sudah tanya kepada panitia, yang sudah terdaftar ada 5 dari Spensa, kemudian Armadillo, benar ya Armadillo ya, kemudian Don Force, Stayukid, dan Pedetech Band. Nah, itu insya Allah dari Banyuwangi semuanya ya Mas ya. Iya Pak Kira dari Banyuwangi semuanya. Oke. Kalau dari Banyuwangi Sungai, insya Allah nanti bisa kita laksanakan secara online ya Pak pertama ya. Online dulu, kemudian nanti baru finalnya penyisiannya tanggal 20 sampai 25 November, kemudian finalnya tanggal 15 Desember. Kami berharap masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 20 pendaftarannya. Semoga nanti semakin banyak yang mendaftar.
Sehingga dikala pesertanya banyak itu merupakan tolak ukur bahwa kegiatan tersebut berhasil, yang pertama. Yang kedua, eh, kalau pesertanya banyak, maka adik-adik yang menang itu berasal dari pesaing-pesaing yang banyak, pesaing yang hebat-hebat. Maka akan ter apa namanya? Akan ditentukan satu dua tiga atau satu dua tiga empat lima, Pak. Satu dua tiga empat lima yang terbaik, gitu ya. Nah, diharapkan nanti dalam kegiatan tersebut adik-adik semuanya bisa mengambil ilmu dari juri, dari kegiatan tersebut, sehingga bisa memotivasi bandnya adik-adik di sekolah. Semakin hebat, semakin berprestasi, semakin berpengalaman, kemudian semakin punya inovasi, inovasi musik, inovasi nyanyian, dan lain sebagainya, seperti itu. Karena dikala kita mempunyai pengembangan diri di sekolahan, ada mengikuti banyak event, itu merupakan salah satu wahana, salah satu sarana untuk mengevaluasi, untuk melihat apakah program saya itu berjalan, apakah kemampuan saya bertambah, apakah kemampuan saya bisa eksis di dunia luar, apakah lebih baik dari mereka dan sebagainya, itu diketahui dari lomba-lomba. Kalau hanya berada di lingkungan sekolah saja, mungkin kurang maksimal. Tetapi kalau sudah keluar, pesaingnya akan banyak, contohnya yang lain juga akan banyak, contoh-contohnya yang lain banyak, sehingga akan menambah ilmu bagi kita. Kemudian dalam tampil pun juga seperti itu. Kalau kita pinter nyanyi tetapi eh, ekspresinya kurang bagus, kemudian mimiknya juga kurang bagus, kemudian nadanya kurang bagus, dikala di luar nanti akan kelihatan. Oh, ternyata saya kemampuannya seperti ini karena ada pembandingnya. Tapi kalau di dalam pembandingnya ya teman-teman kita aja. Tapi kalau sudah di luar pembandingnya akan semakin banyak. Maka di mana nanti pesertanya semakin banyak, maka pembandingnya, tolak ukurnya akan semakin banyak. Semoga nanti akan semakin banyak yang daftar, terus bertambah, bertambah dan bertambah seperti itu. Dan kami mengharapkan nanti objektivitas dari juri diutamakan, karena bagaimanapun juga, walaupun itu musik itu adalah perasaan, perasaan hati kita, tetapi tetap ada yang namanya aturan-aturan, tetap ada yang namanya ukuran-ukuran, gitu ya. Memang relatif, iya, gitu ya. Tetapi tetap ada ukuran, ada aturan, sehingga dengan adanya aturan dan ukuran tadi bisa dilihat apik bagi wong akeh, insya Allah yaitu menang. Karena penilaiannya banyak, bagi wong akeh tadi berarti penilaiannya banyak, seperti itu. Gitu, ya. Dan tadi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri TM pada siang hari ini karena beliau ada tamu, sehingga mewakilkan kepada saya selaku kesiswaan. Dan semoga nanti di dalam TM tersebut dijelaskan segala hal yang terkait dengan lomba festival band ini nanti, sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak ada miskomunikasi. Walaupun nanti jikala belum paham, ada kontak person yang bisa dihubungi. Kalau nggak salah, kapannya saya tidak mendapat telepon dari seseorang bertanya terkait dengan, Bu, ini lagunya apa saja, seperti itu. Saya tanyakan kepada panitia, sudah ada Bu, itu dilihat di barcode-nya seperti itu. Oh iya, sudah. Saya jawab seperti itu. Sudah siap ya adik-adik ya? Siap, insya Allah. Ini ada nggak yang mengikuti tahun kemarin? Ada. Dari SMP 1 Giri, SMP 1 Banyuwangi, mengikuti tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin menang apa enggak, Dek? Harapan. Oke. Nanti ada kemungkinan besar untuk menjadi nomor juara satu. Semuanya ada kemungkinan. Semuanya punya kesempatan untuk juara satu. Makanya berikan yang terbaik. Penampilan yang terbaik, perform yang terbaik. Sehingga hasilnya nanti menjadi yang terbaik. Gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Dan mohon izin nanti untuk TM saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada jam mengajar di kelas. Semoga
pelaksanaan TM-nya lancar, sehingga kegiatan pada waktu hari H nanti juga lancar. Dan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti juara satu punya kesempatan main di Malam Puncak. Nah, berarti ada kesempatan satu panggung dengan gestar kita. Siapa gestar kita? Tunggu 1 bulan lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai teknikal IBPS yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Rizky Utami SPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Festival Band Pelajar Semagi tahun 2023. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan atau memaparkan terkait kegiatan serangkaian Disnatalis dan GPGNSS tahun 2023 ini. Yang ingin saya jelaskan, jadi selain ada festival band di Semagi, ada beberapa perlombaan atau competition yang juga dilaksanakan. Mulai dari ada Semagi Basketball Competition, dimulai dari tanggal 9 November sampai 2012 sampai tanggal 12 November. Kemudian juga ada Semagi English Olympiad, itu tanggal 9 juga, tapi sampai tanggal 10 November. Kemudian ada Olimat, Olimpiade Matematika, itu tanggal 11 sampai 12 November. Kemudian di bulan depannya, bulan Desember, mulai dari tanggal 5 sampai 12, itu kegiatannya ada kegiatan intern khusus untuk siswa-siswi dari Semagi, kemudian juga ada kegiatan dari eksternal. Nah, di tanggal 5 sampai 12 Desember itu ada kegiatan kelas meeting dan porklas, ada donor darah, kemudian ada senam, jalan sehat, kemudian ada gemarikan, istighosa, santunan, dan juga GUS. GUS itu adalah gerakan umroh siswa yang mana sekolah ini melaksanakan kegiatan mengumrohkan siswa khusus yang hafizul Quran, minimal 5 juz. Dan yang memberangkatkan adalah siswa-siswi sendiri. Seperti itu. Kemudian dan tanggal 15 Desembernya adalah pelaksanaan final dari Festival Band Pelajar Semagi, yang mana final itu didapat dari 10 terbaik yang sudah melewati babak penyisihan. Gitu. Dan di malam puncaknya yaitu tanggal 16 Desember, yang mana juara pertamanya tampil di panggung kita bersama dengan bintang tamu. Seperti itu. Baik, itu saja untuk serangkaian kegiatan Disnatalis dan GPGNSS. Dan selanjutnya saya akan memaparkan petunjuk teknis untuk Festival Band Pelajar Semagi tahun 2023. Baik, di ketentuan umum, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, lomba ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar berusia 10 hingga 18 tahun se-Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau tahun lalu kita se-Jawa Bali, untuk kali ini kita Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, kemudian wajib menyertakan scan kartu tanda pelajar. Selanjutnya wajib menyertakan surat aktif belajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah.
Dan selanjutnya untuk biaya pendaftaran ada dua, yang mana untuk gelombang pertama itu sebesar 125.000 per tim dan gelombang kedua itu 150.000 per tim. Perwakilan tiap peserta maksimal 2 orang wajib mengikuti technical meeting, baik secara luring maupun secara daring. Itu untuk ketentuan umumnya. Dan selanjutnya untuk peserta yang tidak mengikuti technical meeting hari ini, dianggap menerima seluruh keputusan yang ditentukan pada saat technical meeting. Selanjutnya peserta boleh putra boleh putri atau campuran. Maksudnya untuk campuran ini sama untuk yang sudah pernah mengikuti di tahun lalu, itu campuran itu boleh kita campur dari SMA. Misal SMA Giri campur dengan SMA Glagah, campur dengan Semea, seperti itu. Dan dalam satu grup band maksimal beranggotakan 7 personil. Maksimal. Jadi kurang dari itu boleh. Tapi maksimal 7. Seperti yang saya jelaskan, peserta diperbolehkan berasal dari asal sekolah dan jenjang pendidikan yang berbeda. Karena nanti yang akan diperkenalkan itu adalah nama bandnya atau timnya. Jadi bukan dari SMA 1 Giri, enggak. Jadi nama bandnya, band apa, seperti itu. Baik, next. Kita masuk ke ketentuan khusus. Yang pertama, setiap peserta membawakan 2 lagu dengan durasi maksimal 10 menit. Lagu wajibnya adalah Mars, SMA N1 Giri, dan lagu pilihannya nih, ada 6. Yang pertama, Badai Telah Berlalu dari BCL, Resah Jadi Luka dari Daun Jatuh, Sang Dewi dari Titi DJ, Angin Malam dari Krisye, kemudian Mimpi, Anggun, dan yang terakhir Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven. Genre lagu yang diaransemen tidak diperbolehkan memainkan lagu yang berirama underground, bergenre metal dan hard rock. Mungkin sebagai gambaran yang dimaksud tidak boleh underground itu yang biasanya ada screamnya. Rock itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu yang bergenre underground dan hard rock. Nah, kemudian untuk peserta dilarang mengirimkan video yang pernah diikutkan pada kegiatan lomba sebelumnya. Jadi kan memang untuk lomba-lomba dari tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan kita secara daring atau mengirimkan hasil karya berupa video, maka sangat amat dilarang jika video yang pernah diikutkan lomba di tahun-tahun sebelumnya itu dikirimkan lagi di tahun ini. Maka itu sebagai tanda bahwa kita akan langsung mendiskualifikasi dari panitia. Seperti itu. Karena dianggap sebagai tindak kecurangan. Karya video tidak diperbolehkan mengandung unsur sara. Kemudian peserta bebas menggunakan semua jenis alat perekam video, mau HP, kemudian pakai kamera, bebas. Yang penting kualitasnya minimal 720p dengan ukuran landscape 16:9. Dan pengambilan video secara long take video dan hanya diambil dari satu arah. Jadi satu arah dari awal sampai akhir, tidak boleh ada cut-cut. Jadi kan nanti akan kelihatan juga kalau cut. Jadi harus dari awal perkenalan sampai ending. Kemudian karya video diawali dengan perkenalan identitas grup band oleh vokalis. Basisnya namanya siapa, boleh juga asal sekolah dari mana, gitarisnya namanya siapa, asal sekolah dari mana, seperti itu. Selanjutnya, panitia berhak menggunakan dan mempublikasikan video yang telah dikirimkan. Ya, mungkin nanti kita, tapi itu kemungkinannya nanti setelah selesai acara. Selesai pengumuman pemenang, nanti untuk video-video karya mungkin akan kami simpan di media sosial untuk yang terbaik-terbaik, seperti itu. Kemudian untuk objek atau isi dalam video mutlak menjadi tanggung jawab dari peserta lomba. Panitia tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun
terkait video yang telah dilombakan. Dan apabila ada peserta yang terbukti atau ketahuan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan didiskualifikasi. Itu untuk ketentuan khusus. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke penyerahan karya. Karya video yang telah dibuat wajib diupload pada akun Google Drive atau channel YouTube masing-masing, yang kemudian nanti linknya itu dikirimkan ke kami, ya. Jadi nanti karyanya diupload di Google Drive masing-masing dengan format judul, ya. Format judul FBPS 2023 spasi nama grup band. Jadi contohnya FBPS 2023 spasi our band. Jadi cukup 2 kata itu saja disambung, ya. Untuk nama bandnya disambung. Yang dispasi hanya dari FBPS 2023 kemudian spasi nama bandnya. Dan pengumpulan terhitung mulai tanggal 20 November 2023 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai 25 November 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Panitia tidak menerima video yang dikirimkan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kurang lebih masih ada waktu 14 harian ya. 13 harian sampai itu pengumpulannya. Next. Nah, ini untuk penjurian. Tim juri terdiri dari 3 orang. Penilaiannya nanti berbentuk angka dan keputusannya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, hal-hal yang dinilai nanti dari interpretasi, ya, vokal perform, kemudian ada teknik dan aransemennya, teknik bermainnya dan aransemennya nanti bagaimana. Kemudian performa, di performa ini ada stage act, yaitu tingkah laku peserta atau tingkah laku pemain nanti di atas panggung itu juga dinilai. Kesopanan itu termasuk di stage act, attitude juga termasuk di stage act, ya. Kemudian ada group skill. Nah, ini skillnya nanti juga dinilai per harmoniknya, jadi secara keseluruhan. Dan nanti untuk pengumuman babak penyisihan melalui media sosial akun Instagram sekolah dan OSIS SMN 1 Giri yaitu @SMN 1 Giri, @OSIS Semagi, @GPGNSS. Mungkin bagi peserta yang belum follow bisa di follow supaya tidak ketinggalan segala informasi terkait FBPS dan GPGNSS. Oke. Di babak penyisihan nanti diambil 10 terbaik untuk melaju ke babak final tanggal 15 Desember. Kemudian pemenang nanti diambil juara 1, 2, 3, 4, 5 dan akan mendapatkan sertifikat penghargaan, cindera mata dan uang pembinaan untuk juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini time schedule-nya. Pengumpulan karya mulai tanggal 20 sampai 25 November. Berakhir hingga 25 November pukul 23.59. Medianya seperti tadi sudah dijelaskan menyerahkan link video melalui Google Drive atau link YouTube. Penilaian atau penilaian penyisihannya itu tanggal 20 sampai 26. Jadi jika tanggal 20 itu sudah ada yang mengirimkan video atau karya, itu bisa langsung dinilai juga. Gitu. Dan penilaiannya sampai 26. Jadi misal ada yang ngirim terakhir 25 pukul 23.30 misal. Nah itu masih nggak apa-apa, masih akan terus dinilai, akan terus dilihat sampai tanggal 26 November. Dan pengumuman 10 besarnya itu tanggal 28. Tanggal 28 itu hari Selasa. Seperti itu. Dan untuk
babak finalnya technical meeting final. Jadi untuk 10 peserta terbaik itu nanti akan melakukan technical meeting lagi karena berbeda dengan babak penyisihan. Technical meetingnya itu hari Rabunya, jadi hari Selasa diumumkan 10 itu terbaik. Nah, hari Rabunya ikut technical meeting supaya cepat untuk penggarapan lagu berikutnya. Dan finalnya itu tanggal 15 Desember, jam 8 di halaman Semagi. Jadi untuk kali ini, tahun ini kita panggungnya di halaman SMA 1 Giri. Tuh. Baik, itu saja untuk pemaparan petunjuk teknis. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nanti dipersilahkan untuk para peserta mengajukan pertanyaan terkait FBPS tahun 2023. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Monggo silakan yang ingin bertanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait record, apa boleh menggunakan mixer atau langsung ke kamera? Untuk itu sepertinya saya langsung serahkan ke juri karena itu terkait penilaian. Baik, selamat siang. Saya salah satu juri yang akan nanti menilai untuk lomba ini. Sesuai dengan pengalaman saya kemarin, saya juri nasional untuk festival band untuk Poltek penerbangan dan Poltek pelayaran se-Indonesia. Kemarin saya menemukan satu bukan permasalahan, tetapi untuk ditimbang lagi bahwa rekaman ini yang penting adalah live, ya. Jadi audionya masuk ke dalam mixer, diolah terus mereka live, itu boleh. Karena apa yang terjadi setelah saya lihat satu persatu, sebenarnya band ini bagus, tapi karena rekamannya menggunakan handphone saja, ya, dan ruangnya tidak bagus, sebenarnya bagus. Akhirnya apa? Sound yang dia keluarkan, kualitas suara yang dikeluarkan, itu sangat mempengaruhi telinga juri. Akhirnya kita ketemu, ya terpaksa kita apa yang kita lihat secara otentik, audio yang mereka keluarkan semuanya katanya orang Jawa miji-mijinya itu kelihatan karena mereka melalui mixer dan diambil dari auxiliary untuk masuk ke dalam rekaman. Sekaligus itu langsung itu. Jadi gambar ke bawah sama audio itu sync. Jadi tidak ada editing langsung. Itu lebih baik. Karena apa? Kadang-kadang pemain melodinya bagus, tapi karena recordingnya di situ cuma hanya menggunakan handphone, ya kita menyayangkan itu. Intinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti dipertimbangkan setiap peserta itu memilih dia harus latihan di mana, di studio atau tidak di studio, itu penting karena audionya mereka tidak ditangkap pada di luar auxiliary ini tadi. Tidak ditangkap langsung oleh HP atau kamera. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Jadi intinya kalau kita sama-sama kualitasnya menggunakan teknis seperti ini, berarti juri hanya tinggal melihat kepiawaian seorang sound engineer setiap band itu menentukan. Tiba-tiba pemainnya bagus, tapi pemain bassnya kepingin dominan dikencengin. Oh ini aja bagus. Di kita juga secara harmonisasi juga balancing segala macam juga ada penilaian seperti itu.
Kalau saya sih mengiyakan itu. Yang penting tidak ada editing. Kalau editing kan kelihatan kan, ya, kedengaran bahwa ini edit jelas kelihatan gitu. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab, Mas? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari pesertanya. Oh iya, ini tadi secara penilaian ya. Jadi sebenarnya penilaian di musik itu cuma ada 3. Interpretasi, penafsiran tentang karya lagu yang dia bawakan, teknik. Teknik itu mencakup semuanya. Jadi performance pun masuk ke dalam teknik. Terus skill, harmoni, counterpoint, atau segala macam yang unsur musik itu masuk ke dalam teknik. Bisa nggak dia memainkan dengan teknik yang dia cari untuk lebih indah atau lebih bagus atau lebih mempunyai nilai tambah. Itu di situ. Jadi interpretasi, teknis, dan stick act. Nah, stick act ini juga di performan ini juga kadang-kadang kita juga menemukan bagus, tapi kadang-kadang juga kok tidak tidak sesuai dengan tema seperti itu. Nah, untuk aransemen di teknik tadi ada aransemen ya. Hati-hati aja, saya juga ingin mengawasi apa masuk mengingatkan aja. Apalagi yang mulai mencoba berkolaborasi dengan etnis. Ya, etnis ini berarti sebuah perkawinan. Yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pemerkosaan, bukan perkawinan. Karena apa? Kalau memang ini sebuah perkawinan, tradisi itu tidak bisa dirubah menjadi diatonis. Karena sekarang banyak kan alat-alat tradisi itu dirubah semua tuh. Frekuensinya diatonis semua. Berarti pemerkosaan itu. Saya kasar aja ngomong kayak gitu. Harusnya biarkanlah tradisi itu seperti ini. Yang pinter, yang modern ini ngikut. Membuat siasat bagaimana dia meramu sebuah komposisi sehingga apa? Mereka bisa kawin dengan harmonisasi. Misalnya Pak, contohnya Pak, banyak. Deep Forest, terus Ruichi Sakamoto, Sergio Mendes. Di Indonesia, ya saya nggak kasih contoh, luar negeri aja. Nah, di Indonesia masih kebanyakan juga masih pemaksaan. Nah, ya intinya seperti itu. Mereka tidak membuang tradisi, tapi mereka yang mencoba untuk menyesuaikan dengan tradisi. Itu namanya kolaborasi. Baru keren. Ya, itu aja. Terus ini juga di sini tadi ada pemilihan yang tidak boleh adalah bergenre metal. Kalau hard rock boleh. Pengertian hard rock yang sekarang anak-anak gimana? Hard rock itu zaman saya. Tahun 60, 70, 80, terakhir 90. Hard rock itu zamannya Uriah Heep, The Purple, terus ya band-band saat itu hard rock. Habis itu bergeser menjadi heavy metal. Heavy metal masih enak didengar, masih masih oke. Terus bergeser lagi ke Metallica. Metallica masih enak. Saya nggak alergi, tapi begitu masuk yang thrash metal yang gitu-gitu, ya saya suka nyanyi kayak gitu. Saya masih tua kayak gitu masih suka nyanyi kayak gitu-gitu. Tapi yang seperti itu biasanya musiknya itu kan mereka skillnya benar-benar matematis. Bahkan dibilang liris lagunya itu tidak ada. Yang liris kan biasanya ada melodi ya, ya. Di thrash metal itu tidak ada, jarang terjadi lead melodi gitar. Jarang ya, isinya semua ritme, ritme semua kayak gitu. Tapi bukan berarti itu jelek Pak, itu sulit juga. Tapi untuk saat ini jangan. Karena kalau lihat dari lagu-lagu yang dipilihkan, ini kita kayaknya genrenya ngepop deh. Ya, ngepop itu kadang-kadang, Pak gampang Pak, siapa bilang? Susah ngepop itu. Tapi intinya gini, pop itu sendiri juga masih ada unsur-unsur yang lain yang bisa masuk. Misalnya rock, jazz, blues, masih ada, masih bisa di sana. Masih. Jadi buatlah lagu-lagu pilihan yang tadi itu sesuatu yang tantangan buat kita. Satu pertama adalah harmonisasi. Pemilihan sound untuk instrumen yang ada. Vokalisnya
terutama vokalis rock disuruh nyanyi pop, ya sudah nggak apa-apa, masuk jurang, misalnya kayak gitu. Intinya sebenarnya saya saklek-saklek aja. Nah, kalau Anda mendengar suara saya seperti ini serak kan, bukan berarti saya nggak bisa nyanyi pop. Saya bisa, tapi masih masih popnya harus lebih kuat. Misalnya saya nyanyi, kalau harus mengingatmu lagi, jadi pop kan? Begitu saya bilang, wow, jadi apa? Jadi rock. Ya seperti itu. Jadi blues. It's a man world. Jadi blues. Tanggung jawab seorang vokalis. Gak main-main kita. Dia adalah frontline pada satu pertunjukan band. Itu adalah frontline. Bandnya bagus, vokalisnya jelek. Maaf. Sama aja punya hotel bagus, resepsionisnya pada nggak punya sopan santun, hotelnya nggak payu. Intinya kayak gitu ya. Ya, jadi harmonisasi keseluruhan. Terutama yang pertama adalah frontline-nya adalah vokalis. Ini harus matching. Nah ini dari 5 lagu pilihan tadi saya lihat itu pop. Benar-benar harus dijaga popnya. Kalau kasih unsur ya unsur itu mungkin cuma 20%. Ya aransemennya ya dituntut untuk menjadi apik. Nah, ini penting. Teknis itu sebenarnya bukan segala-galanya di dalam bermusik, tapi teknis itu untuk mengejar target. Misalnya dalam satu komposisi ada sesuatu yang sulit, ini dicapai oleh teknis. Tuh, belum apa-apa, belum ada dapat kesulitan, kita sudah main teknis. Sama aja gini, kita motong roti pakai pisau dapur bisa, belum apa keluarin pisau yang untuk pesta, ngapain? Intinya seperti itu ya. Nah, jadi tambahan seperti tadi, hard rock tidak apa-apa. Pernah dengar hard rock? Pernah. Hard rock yang sekarang pengertiannya apa? Kalau underground itu baru no. Nanti kalau bikin festival sendiri mungkin bisa khusus thrash metal underground tuh yang datang juga masyarakatnya beda. Begitu yang mas datang itu pasti suasananya gelap semua, kalau ireng-ireng. Ya itu punya nilai artistik sendiri gitu. Tapi di sini kita bisa mencermati ya. Terus untuk lagu wajib Mars SMA Satu Giri. Kalau kita mulai basic Mars, Mars itu basicnya adalah 2/4. Tapi kalau ada yang membuat jadi 4/4 saya nggak tahu. Saya nggak mau komentar karena Mars itu ada di Marsia, jalan. Berarti yang jadi patokan adalah manusia. Manusia kakinya 2/4 masuk. Kalau 4 berarti sapi itu. Intinya seperti itu. Uh, 4 tapi kesannya adalah 2/4. Tem, tep, tem, tep, tem. Nah, tolong jangan jadi namanya Mars berubah genrenya jadi Melayu, jadi lebay. Hati-hati kalau saya juri, saya tetap tahu pertanggungjawaban bahwa Mars ini adalah sesuatu yang dibuat untuk apa? Untuk semangat dan mengenalkan itu loh sekolahan kita. Kalau tiba-tiba ada masuk Treng SMA Negeri Satu Giri, mungkin pembukaan. Kalau orang dangdut namanya RAL, nggak apa-apa. Tapi begitu masuk SMA Negeri Satu Giri, nah semangatnya itu harus dapat. Mau genrenya kayak apa aja, mau bikin rock and roll, bikin apa. Yang jelas metrumnya itu harus 2/4. Ya, kalau mau dibuat nomor 8, bisa. Unsurnya kan bagi 2 juga mesti. Tapi semangatnya jadi hilang. Spiritnya jadi hilang. Hati-hati di situ aja. Ya, jangan merubah spirit dari sebuah lagu 2/4 di Marsia ini. Bikinlah genre kayak apa, tapi di Marsianya masih dapat. Oke, jadi saya mungkin sekolah SMA Giri akan melihat, wih bawakan lagu Mars SMA Satu Giri jadi keren. Siapa tahu kalian dilamar sama SMA Giri. Udah saya beli untuk YouTube kita. Bisa jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi sudah ini ya, sudah ngerti ya. Hard rock boleh, yang nggak boleh underground, thrash metal, ya kereta cepat lah, kayak gitu. Ya, oke.
Ada yang tanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 1 Banyuwangi. Ingin tanya, semisal itu genrenya itu ada kayak Dream Theater gitu, masih apa heavy metal, itu diperbolehkan. Dream Rock Theater, rock progresif, ya. lebih ke rock progresif. Intinya gini, jadi frontline-nya vokalnya itu dari Scream ya, tetap jelas liris ya liris. Jadi tidak menggunakan Scream itu masih boleh. Dream Theater itu artistik itu bagus. Nah, Terus ini tanya lagi, semisal lagunya Mars Magi kan 2/4, mm-mm. itu diganti 3/4, 4/4, tapi untuk semangatnya masih dapat, tidak tidak ada masalah. Oh, aransemen boleh, boleh gini. Tapi boleh kalau 2/4 menjadi 3/4 itu sudah berubah. Itu sudah tidak bisa, nggak kena. Karena apa? Dari bentuk 2/4 yang ganap menjadi ganjil itu sudah beda. Usahakan tetap menjadi ganap. Jadi misalnya 2/4 jadi 2/2 atau jadi 4/4 masih bisa. Ya, kalau 3/4 udah nggak kena, tem tak, udah nanti notasinya berubah, melodi yang aslinya itu berubah. Apa itu semisal eh dirubah beat-beatannya, yang penting notasinya tidak berubah gitu. Eh, kalau misalnya musiknya dirubah, notasinya nggak berubah, berarti hitungannya secara matematis juga nggak bisa masuk. Ya, musik kan matematis, nggak bisa masuk. Kecuali begini, lagu ini tetap dipertahankan 2/4, tapi di tengah-tengah interlude atau intronya atau kodanya itu mau pakai metrum di luar 2/4 silakan. Tapi begitu masuk spirit 2/4-nya, spirit di Marsianya harus tetap gitu. Banyak sekali yang dipakai, misalnya lagu ini nyanyi sendiri, bisa di combine atau dikasih variasi, bisa nyanyi bareng, bisa di tengah-tengah itu dirubah penyanyinya, bisa gonta ganti apa segala macam, bisa jadi enak, spiritnya beda. Jadi kalau hitungan secara matematis kita nggak bisa ya karena apa, 2/4 menjadi 3/4 itu udah saya tidak mampu untuk berpikir, jadi berubah semuanya, ritme nilai notnya juga berubah, sehingga kayak gitu. Kalau begitu nilai not itu berubah, berarti pertanggungjawaban kita terhadap karya lagu ini boleh nggak gitu, seperti itu. Kalau 2/4 menjadi 6/8 masih boleh, tapi kesan yang dapat 2/4 tuk wak menjadi tuk wak tuk wak berubah udah ya, ya diperhitungkan aja. Rasanya beda kok nggak ya, gitu aja. Berarti tidak tidak menghilangi unsur lagu itu. Ya betul, spiritnya tetap. Baik, terima kasih banyak. Kecuali kayak misalnya, bukan kecuali, misalnya orang nyanyi secara pop SMA Negeri 1 Kiri, berubah lagi karena nyanyinya agak agak rock bener. SMA Negeri 1 Kiri nggak apa-apa, itu karakter gitu ya. Oke, silakan silakan menjadi sesuatu yang lebih baik, kita tepuk tangan. Oke. Tapi bukan merubah spirit ya. Oke. Boleh nggak dengan alat musik tradisional? Ya, sebenarnya itu kan mempengaruhi jumlah pemain, tapi kalau pemainnya biasanya pemain yang main gitar, main apa bisa bermain di itu ya. Kecuali kita sesuai dengan kuotanya maksimal 7 ya. Nah, itu 7 nggak masalah. Cuma di sini eh, yang memakai alat tradisional otomatis kan akustik semua. Posisinya dia harus mempersiapkan dan dia harus memberitahu kepada panitia, Pak, saya menggunakan tambahan alat seperti ini. Itu di hal teknis, di sound system. Kira-kira mic-nya disiapkan panitia. Panitia mungkin akan menyiapkan semampu dia, tapi untuk
target sound yang keluar dengan baik, berarti kita pemain kita harus menyiapkan mic-nya juga. Tiba-tiba pakai angklung, suara kayu, mic gimana yang cocok, saron pakai suara besi, harusnya cocoknya yang bagaimana, seperti itu. Nah, nanti juri juga akan melihat sarone diatonis apa itu, apa pentatonis. Nah, dari sana ini tempelan aja atau sebuah perkawinan kolaborasi. Ya, di situ kan ada selendro pelok. Di Indonesia kan ada selendro, ada pelok, ada pentatonis mayor, ada daerah Sumatera itu. Ya, itu intinya seperti itu. Kalau kolaborasi ya kita secara harmonisasi kita harus perhitungkan itu. Oke, seperti itu. Boleh, saya mengatakan boleh. Tidak melebihi kuota. Tiba-tiba Pak boleh pakai alat musik. Tiba-tiba yang main 12 orang, 16 orang. Ya, jangan dong. Konser aja kita. Iya, kasihan sound systemnya. Capek. Ada pertanyaan lagi? Santai aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di ketentuan khusus untuk lagu pilihan tadi yang kata sampean tadi apa namanya unsurnya semuanya pop gitu, Pak? Ya, Nah, kan kalau seumpama kita aransemen ke rock itu gimana? ya boleh, boleh, boleh. Tapi tidak menjadi sesuatu yang merubah, maksudnya merubah spirit dari sebuah lagu. Contoh, seorang anak kecil menyanyikan lagu ini, terus anak remaja menyanyikan lagu ini, orang dewasa itu sudah berubah, spiritnya sudah berubah. Tapi lagunya tetap kan, Lagunya ya. ya lagunya tetap. Nah, Maksudnya lagunya itu, yang penting lagu ini rootsnya itu jangan berubah. Mau nadanya direndahin, mau nadanya ditinggiin, mau diapain, tapi rasanya lagu ini harus tetap enak. Nah, misalnya lagu apa? Ada orang nyanyi pernah dengar lagu My Way kan? And now ada yang suaranya kecil. And now the end is near. Ada suara gede. And now the end is near. Tiba-tiba ada rock. And now the end is near. Rootnya sama, rasanya sama. Tidak opo-opo. Tapi tiba-tiba Mansur S nyanyi. And now the end is... Jadi dangdut. Ya tak coret ya. Bisa kayak gitu. Ya kan? Intinya gini, boleh rock itu adalah unsur musik yang bisa masuk kemana saja. Bisa masuk kemana. Apa aja yang tidak diiringi rock. Dangdut aja masuk rock. Sekarang blues aja ada rock. Jazz juga ada rock. Jadi fusion. Confusion dari rock and roll dengan jazz. Rock itu sebenarnya bumbu. Kalau saya bilang itu kalau di dunia itu adalah rasa pedas. Ya, boleh, boleh. Tapi keindahan lagu itu tetap ya. Di, seorang Anggun C. Sasmi menyanyikan lagunya BJL. Jadi rock. Pasti. Karena dia basicnya rock. Ya begitu aja. Sound-soundnya boleh diganti. Silakan. Ini adalah kajian kreasi dan olah rasanya di dalam sebuah komposisi, silakan. Tidak apa-apa. Kita tunggu. Terus ada lagi? terus masalah rekod tadi, Pak, kan tadi katanya enggak boleh diedit. Yang maksudnya diedit itu apanya? Edit itu gini. Mixing apa gimana? Kalau Apa dulu? mixing bukan edit. Oh ya. Mixing itu kan dicoba dulu latihan. Bro, udah dapat ya di headphone, misalnya headphone yang bagus ya. Bagus. Oke, main langsung. Satu take. Edit itu pasti ada putus tengah kan? Terus disambung. Oh, edit video. Iya. Berarti Bisa. untuk kan biasanya kan kalau kita masuk rekodnya untuk masuk ke interface, terus bisa diedit antara apa namanya kayak
nambahi reverb, apa nambahi apa Apa? namanya? Kita potong anunya apa namanya? Kayak frekuensinya yang jadi bener-bener bersih kayak mixing itu apa Aha. boleh? Itu boleh, tapi yang jelas gini, begitu di style bareng, Mm-mm. kita Sama. tidak akan mendengarkan kalau ditambahi reverb apa segala macam, itu sudah proses sebelum kamu bermain, itu udah latihan dulu kan, Mm-mm. proses selesai udah one take, oke. Itu boleh. Tapi kalau sudah masuk terus dirubah-rubah, jangan ketahuan gitu. Ya, biasanya kan gini, Pak. Ada apa namanya? Dipisahkan juga bisa biasanya Mm-mm, kayak alat lomba di apa mm-mm, Unesa. mm-mm, Biasanya kan apa untuk musiknya itu bisa masuk ke recording mm-mm. terus sama-sama live record. Iya, Cuma kan ah cuma di record apa live recording ini kan di mixing dulu biar iya bagus. di mixing. Setelah itu digabungin. Apa Iya, boleh seperti itu, Pak? Kalau kalau digabungin itu kan berarti sync dia. Sama kan? Tidak ada Sama. proses Iya, pemotongan kan? iya, Enggak apa-apa. oh enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Itu kelihatan kok. Ah, misalnya ada proses penambahan apa segala macam rekayasa kita tahu. Oh, iya. Ketahuan. Eman-eman bandmu bagus, direkam mbak handphone. Sayang. Ah, Untuk yang pakai handphone itu kira-kira ada toleransi enggak, Pak? Kan biasanya kalau tiap band enggak selamanya pakai yang alat-alat yang iya. mampu nih lah. Kalau seumpama ada yang pakai handphone dan suaranya nggak jelas, itu apa jadi patokan nilai atau gimana? Apa Ya gini, toleransi? orang yang bermain secara artistik bagus, direkam pakai handphone, tapi karena dia punya punya sound of music yang bagus, otomatis waktu direkord itu juga backsoundnya kan pasti sudah di style, ya, direkord kayak gini langsung dengan itu. Pastinya dia akan nyoba sekali, oh kekencengan, coba kurangi, cari yang terbaik. Itu pun akan menghasilkan suara yang standar. Saya tadi menyarankan kalau melalui mixer tadi itu membantu membantu untuk mencapai sebuah target estetika. Nah, seperti itu. Dan tidak mempengaruhi kamu syutingnya di mana. Nah, yang penting tidak ngerebeki tonggo gitu. Ya kan? Iya. Pastinya kan di ruangan kayak gini bisa gitu. Iya. Biasanya biasanya kan ada apa kayak yang di luar kota itu biasanya itu lebih dominan dari apa videonya, maksudnya kualitasnya daripada apa namanya mainnya gitu. Itu Biasanya gitu. ketahuan. Videonya bagus, Hmm. mainnya di bawah standar. Ya gini lomba band bukan lomba video. Oh, enggak maksudnya gini, Pak. Apa namanya? Apa? Kan kayak kualitas dari HP Oh seumpama. ya. Kita kan ada yang nggak tahu. Kita main di Hmm, ruangan hmm, kan nah, hmm. plus kita pakai HP, otomatis kan suaranya Iya, beng. ya. Nah, Jadi apa itu pengaruh di penilaian? itu tetap kita kaji. Tetap kita kaji bahwa orang bermain bagus di recording dengan sesuatu yang sederhana itu akan nampak yang karena komposisi itu kan bicara mengenai bukan hanya bunyi ya, bukan hanya bunyi, tapi ada tempo, ada ritme, terus ada komposisi, ada harmonisasi. Dari situ ketahuan, oh ini bagus, cuman sayangnya recordingnya sederhana seperti itu. Tetap masuk, tetap masuk. Berarti kualitas suara bukan jadi patokan ya, Mas? Tidak jadi patokan, Oke. tidak jadi patokan. Setelah itu saya pengen gini, Mas. Nah, Dari penjurian, Pak. iya, Nah, penjurian itu ada 3 hal-hal yang akan dinilai oleh tim juri meliputi yang 3 hal itu iya. kira-kira itu ada persenannya nggak? Biasanya kan dari apa namanya teknik dan aransemen 60% atau ini berapa persen atau semuanya flat Oh, ada, gimana? ada Ada. Ah, nilai bobotnya beda. iya. Performance sok bagus-bagusnya kamu demonstrasi nggak bakalan bisa Oh, memenangkan. ya apa boleh tahu Pak Apanya? persenannya berapa? Persenannya itu menjadi rahasia kita. Rahasia. Oke, tapi yang jelas di situ ada pertama adalah interpretasi. Itu nilai yang tertinggi. Benar. Interpretasi kenapa? Penafsiran kamu terhadap sebuah lagu, kalau kamu salah ya tersesat. Kalau tersesat bisa nggak diteruskan? Ya nggak bisa. Lagu ini berbicara tentang kegelisahan. Misalnya bawa blues, gelisah. Dia bawainnya cengengesan, ya nggak kena. Makanya harus tahu lagu isinya lagu ini bagaimana
diinterpretasikan, ditafsirkan. Saya akan nanti ekspresikan, saya akan bawakan dengan kemasan seperti ini. Ini jangan sampai salah. Ada lagu Padang judulnya Sangsaro, itu artinya sengsara. Di aransemen Sangsaro, Sangsaro sambil cengenges-cengenges ya spidol merah. Padahal itu judulnya Sengsara, Sengsara, lagu penderitaan. Ini kan cengenges Sengsara. Musiknya enak, Jesse. Ya tak spidol merah. Itu penyesatan publik itu. Ya kan? Kayak gitu, hati-hati ya, kayak gitu. Ya, untuk Terus ini saya tanya lagi iya. tentang penjurian ini, Pak. Heeh. Yang sampai tanggapi dari awal tadi, apa semua juri itu pemikirannya sama seperti sampean atau 3 juri berbeda? Soalnya kalau kita semuanya kan ada 3 juri toh. Iya. Kalau seumpama kita nih ngikut apa kata sampean nih, Pak. Yang 2 ini berbeda. Otomatis kita kan kalah kedua lawan 1. Oh, Gitu. itu Apa gimana? gini. Di dalam penjurian ini, kalau biasanya saya mau juri, berarti teman saya juri kanan kiri ini saya juga setuju dengan mereka. Kalau nggak setuju, saya narik diri, saya nggak mau juri. Maaf, saya punya kredibilitas juga, saya punya pilihan. Misalnya saya diminta juri, nggak cocok sama 2 juri itu, saya nggak akan mau jadi juri. Karena apa? Tidak akan terjadi sidang yang sehat. Tapi ini saya jamin, ini kita satu pemikiran. Jurinya ada 2 akademisi, yang satu bukan akademisi tapi setingkat akademisi, karena dia juga sampai skup nasional juga. Saya tahu juga dia teman saya juga, karena dia pernah bermain sampai di Jakarta, dia pernah jadi gitaris Bumerang untuk beberapa lagu seperti itu. Jadi juri yang sekarang ini adalah juri yang kita bisa debat. Kalau kita nggak ketemu sesuatu yang sepakat, kita akan tetap berdiskusi sampai menemukan jalan tengah. Ya. Soalnya saya pernah dulu, Pak, penyisian dari tingkat penyisian itu perwakilan Banyuwangi, Pak, Besuki lah. Nah, untuk penyisian itu juri itu komentator. Nah, dari 1 juri itu komentarnya nggak boleh gini. Setelah kita final, yang yang lainnya itu beda sama juri ini. Makanya diperjelas saja, Pak. Ya mudah-mudahan gini. Kalau itu sesuatu yang memang kurang baik, 2 juri mengatakan itu baik, ya tukaran be aku. Ya, Pak. Ya. Selesai kan? Ya kan? Ini masalah tentang istilahnya pengetahuan dan konsep untuk penjurian itu kan berarti bicara tentang kaidah. Ya kita bertahan seperti itu. Jadi yang perlu diperjelas lagi, juri itu tidak berselera. Maaf ya, kita tuh udah nggak berselera. Kamu main genre kayak apa? Yang penting kamu begitu namain drag, oh kamu bawain genre blues, saya akan tulis seperti apa bluesmu. Tak tunggu bluesnya bener nggak? Berarti kan saya nggak berselera. Iya. Kamu main apa? Main hard rock, tak tunggu hard rockmu. Bener-bener nggak hard rockmu? Ya. Jadi saya nggak punya selera. Apa yang kamu tunjukkan, apa yang kamu pilih, itulah yang menjadi tanggung jawab. Diinterpretasi tadi itu sudah benar. Main popmu kayak apa? Misalnya kayak gitu. Jadi saya jelaskan bahwa juri tidak boleh berselera. Kalau kamu tanya, misalnya Anda tanya, seluruh juri saya seleranya apa? Kalau saya ngomong selera saya adalah seriosa. Ketawa pasti. Saya penyanyi seriosa. Saya pemain orkestra. Kalau nggak ada orkestranya, nggak ada ini salah semua. Kan salah kan itu. Nah ini kita bicara mengenai kaidah. Kamu ngomong blues, kamu ngomong dangdut, kamu ngomong jazz, menjadilah sesuatu yang bertanggung jawab. Udah itu aja. Enak sudah dinilai interpretasi teknik. Ya, teknik. Kamu mainnya di teknik sesuatu, teknik misalnya dari gitar, teknik keyboard, jago, bangus. Tapi tidak masuk di dalam harmonisasi, ngapain? Lagu itu udah butuh main
main arpeggio yang susah, ngapain di sana? Itu tidak menambah nilai baik, tapi malah keluar dari komposisi, dari harmoni, dari counterpointnya. Ngapain? Menunjukkan kamu main sendiri aja, nggak usah ngeband. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau stake at itu kan gaya, tapi permainanmu bukan dilihat dari goyanganmu, tapi mainmu. Intinya seperti itu ya. Oke, nggak berselera kita juri, ya gitu ya. Ya maksudnya nggak punya selera. Kalau juri masih pakai selera, ya enggak boleh itu. Nah, intinya gitu. Itu statement yang ya apa namanya yang dilarang itu seperti apa Pak? Semama kan ada kayak lomba-lomba yang dulu tuh kadang apa nginjek ampli atau monitor itu tidak boleh. Nah, Ya terus pokoknya kalau naik ke drum itu tidak stake boleh at apa itu gimana? sampai merusak, apa istilahnya, membuat sesuatu menjadi, kalau bilang itu embrio anarkis itu. Ya naik ke atas ampli apa segala macam. Saya pikir itu ya enggak lah, enggak boleh itu, Oke. enggak etis itu. Sampai lagi jatuh dari panggung, bahaya kan? Ah, oh ya, itu bahaya. Itu menyusahkan panitia bawa ambulan. Udah, stake art bikinlah seapik mungkin, seartistik mungkin. Ah, mau pakaiannya seperti apa segala macam, kecuali yang tidak sopan itu jangan. Ah, Jadi silakan. ya, jadi enak kan gini Pak. Jadi kita terpaku sama juri sampean gitu. Jadi Iya, kan enak kan. Kalau yang lain mungkin kan lebih enak lagi kan 3 juri datang ya Pak. Cuma kalau semuanya dua juri yang nggak datang itu ngikut kata sampean, saya alhamdulillah gitu. iya, ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa kerjasama dengan saya, dan saya menjamin mereka punya kredibilitas yang bagus, dan salah satunya juga akademisi. Nah, ya, tapi tiga-tiganya sudah teruji, mereka mereka di musik punya kompetensi yang luar biasa, terus punya track record yang baik. Mereka selalu menjunjung tinggi namanya nilai artistik, estetika, itu yang penting di sana. Mereka bisa mempertanggungjawabkan secara verbal, bisa secara tertulis, bisa. Nah, Kalau boleh tahu siapa Pak apa? jurinya? Masih rahasia. Saya kasih tahu ya. Ya boleh. Salah satunya adalah sempat menjadi murid saya. Dia lulusan ISI Javas. Sudah Mas. Tahu? Jauh, Tegal Delima ya. Yang satunya adalah teman saya ngeband dari kecil, namanya Yuvi. Jovial. Dia pernah jadi gitaris Bumerang terakhir, Roy. Dan dia saya anggap praktisi, tapi dia setingkat akademisi. Karena dia 2 langkah lebih cepat, lebih pintar daripada orang-orang se apa sih, selitingnya dia. Nah, karena prosesnya dia luar biasa lah. Sampai sekarang juga masih masih diakuin. Banyak sekali lagu-lagu yang diisi sama dia. Dan sangat idealis orangnya. Nah, iya. Untuk yang terakhir dari kriteria penjurian ini Pak. Kalau boleh gini Pak, apa namanya? Kan itu ada apa? Pengumuman ya Pak, pengumuman 10 besar. Ya. Kalau itu diumumkan dan penilaiannya itu ditransparan di gimana? Apa di-share gitu di grup masing-masing juri gimana Pak? Soalnya buat jadi pacuan kita entah dari kita kurang harmonis. Kan soalnya dari Oh, jeda itu lama. catatan juri ya. Iya, Ya, kalau catatan kita masih iya. bisa bisa kasih. Tapi kalau nilai, nilai itu sebenarnya bukan patokan, kita bukan olahraga. Mm-mm. Nilai itu punya patok, kita sama juri lain itu punya standar nilai mungkin selisih, nggak mungkin bisa sama. Mm. Nah, karena kita bukan poin. Di sini di kesenian ini memang lebih ke subjektivitas, tapi subjektivitas yang punya tanggung jawab. Nah, misalnya juri A nilai terbaik buat dia 90, mungkin saya nilai terbaik cuma 69. Hmm. Itu iya, kan nanti ada sidangnya, kita Iya. sidang, kita Oh, iya. beradu Oh, argumentasi. berarti apa namanya angka itu bukan jadi patokan ya Pak? Bukan. Biasanya kan dari 1 juri, 2 juri, 3 juri jadikan satu Oh, berapa ribu gitu. kalau itu pasti ada Nah, nanti, nah, itu di persidangan nah, kita ada, sehingga timbul
peringkat kandidat, mereka punya kandidat satu dengan ranking dari atas sampai ke bawah. Nah, dari sini baru kita ketemu di persidangan. Kenapa kok milih ini bagus? Kok menilai ini nomor satu? Kenapa ini nomor dua? Kita akan adu argumentasi. Itu adalah prosedurnya seperti itu. Jadi misalnya Intip itu nilainya bagus, kok kalah ya? Jangan berharap pada sebuah nilai, karena nilai itu beda-beda juri. Tapi ya tadi juri sebelah nilai terbaiknya 90, saya nilai terbaiknya 69. Tapi kalau dikumpulkan satu, diakumulasi akan ketemu nanti. Seperti itu. Tapi kita juga bertahan dengan pendapat kita di dalam penjurian pencatatan dalam catatan kita sendiri. Kita bertanggung jawab. Misalnya tiba-tiba ada sebuah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini sudah under penilaian secara harmonisasi, secara skill apa segala macam itu di bawah, tiba-tiba naik. Saya akan uber. Kenapa ini? Ketahuan nanti, gitu. Kita boleh berteman, tapi dalam penjurian kita pertanggungjawabannya sama-sama. Oh iya. Ya, gitu-gitu aja ya. Ya. Berarti ini dari apa? Dari juknis yang tadi itu penjurian keputusan penilaian juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat itu berarti berubah jadi dipertanggungjawabkan. Bisa. Ya, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nanti misalnya ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi panitia yang ngomong juri, kita akan ketemu di dalam sebuah ruangan khusus. Siapa? Ya, nah, tapi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang sudah dinilai diumumkan, ya sudah itu tidak akan bisa kita anulir. Iya. Tapi kita bisa pertanggungjawabkan lewat session yang sendiri. Di luar itu ada waktu tersendiri. Ya. Anda dari mana? Saya dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi mana? Apa, rumahnya Pak? Enggak, iya Banyuwangi mana? Kertosari, Pak. Kertosari, iya. Saya kenal sampean, Pak. Anda kenal saya? Iya. Oh iya. Sampean guru dulu gitu. Ya. Oh iya, udah, makasih. Iya. Iya mungkin cukup ya. Ya. Ya, untuk ini Pak, dari panitia itu tadi penilaiannya Pak. Untuk saya ke panitia apa? Ketentuan umumnya ini. Pertanyaan ya. Oh, eh, ketentuan khusus dulu ya Pak. Kalau lagunya itu harus lagu pertama Mars atau bisa dibalik balik Mars dulu berarti. Oke. Oke, Pak, sekian dulu. Oke, baik. Karena ini keterbatasan waktu juga, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya lewat grup ya. Pertanyaan yang ada di Zoom tadi saya mau jawab karena ini terkait dengan administrasi yang ada di panitia. Ini pertanyaan dari mana nih ya? Mohon maaf, mau tanya, bolehkah ada penambahan atau pengurangan dan atau pergantian personel band dari data yang sudah terdaftar? Kami nggak terlalu saklek, silakan. Terakhir tanggal 20 November. Jika memang ada perubahan, segera konfirmasi ke panitia, datanya juga harus segera dilengkapi. Sesuai dengan ketentuan umum yang tadi disampaikan, ada pendaftaran itu, kemudian ada surat keterangan, kalau karena ini pelajar maka harus dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan. Pak, grup saya berbeda-beda. Yang mengeluarkan boleh nggak kepala sekolahnya hanya yang satu? Nggak boleh. Karena ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, tidak boleh. Jadi setiap, kalau ini gabungan dari sekolah A dan B, maka sekolah A mengeluarkan, sekolah B juga harus mengeluarkan. Gitu ya. Permisi, saya mau tanya untuk waktu saat pengumpulan video 10 menit, apakah sudah termasuk perkenalan? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Saya rasa supaya ada penyampaian dari aransemen dan kreativitas itu bisa tersampaikan. Kami memberikan kesempatan maksimal video 12 menit.
Jadi ada waktu 2 menit untuk perkenalan. Gitu ya. Kan kalau mengaransemen satu lagu paling enggak 4 menit sekian detik gitu kan. Jadi 12 menit. Pertanyaan dari Zoom. Oke, mungkin cukup di situ dari juri. Ya kebetulan ini ketua jurinya ya. Saya perkenalkan, beliau ketua jurinya. Ada lagi terakhir? Saya cuma menghimbau bahwa kita mengikuti festival. Saya bilang bukan festival ini lomba ya. Kalau festival itu yang menilai adalah masyarakat, wartawan itu baru festival. Ini lomba. Saya menginginkan setiap lomba yang diikuti kemarin, sekarang, dan saat besok ini, mudah-mudahan akan meningkatkan nilainya kalian secara artistik, secara harmonis, semuanya akan menjadi lebih baik. Karena apa? Musik itu dinamis, musik itu universal, tidak ada aturan yang mengikat. Silakan, tapi bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Kenapa? Seperti itu. Karena di dalam musik pun karirnya juga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itu karirnya juga sampai tingkat profesor. Bukan praktisi, tapi tingkat profesor ada. Ya, jadi intinya gini, ini adalah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya seperti itu. Kita tanggung jawab ya. Misalnya kenapa Anda saya membuat aransemen seperti ini? Minimal 5 lembar Anda bisa tulis alasannya. Kayak begitu intinya gitu. Bukan hanya ngomong tapi tertulis literaturnya dari mana, apa aja yang mendukung kalian untuk menjadi sebuah nilai seni ini. Tidak hanya ini selera saya, yo selesai. Kalau udah ngomong itu nggak usah ikut lomba. Gitu aja. Makasih ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sampai di sini kita cukupkan untuk technical meeting dari siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mempersiapkan karyanya. Saya juga berharap mewakili dari panitia, kiranya kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi konsep dan ide di era kita sekarang. Ini era kita sekarang nih. Tadi kan sampai sempat disebutkan hard rock di zaman saya itu istilahnya. Nah, di zaman kita apa? Ya, buatlah sebuah karya yang di zaman kita. Itu aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sampun cukup nggih Pak Afif, Bu Kiki. Nggih. Terima kasih kepada Pak Budi. Ada satu pertanyaan lagi. Ada? Iya, iya. Heeh. Oh ya. Oh nggih. Baik. Iya, siap. Terima kasih ya. Iya, iya. Ya karena ini pengalaman tahun sebelumnya pernah ikut gitu ya. Nggak apa-apa. Semangat berkarya ya. Jadikan ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Terutama buat teman-teman yang SMP ya khususnya. Baik, demikian kegiatan technical meeting FBPS tahun 2023. Agar acara FBPS tahun 2023 ini berjalan dengan lancar, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Afif Khairi SHI MPD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum doa izinkanlah saya memimpin doa secara Islam, dan Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala wa li sahabi rasulillah jima'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أسأل الله يكف بأس الذين كفروا الله ستبأس وستنقلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kevin selaku MC mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.